Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Apriana, NIM S1M421004 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran kimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan virtual lab berbasis Android pada materi asam basa untuk siswa SMA. Adapun tujuan dari media pembelajaran virtual lab ini yaitu untuk dapat membantu siswa dalam memahami konsep dengan melakukan simulasi praktikum. Virtual lab ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu siswa dalam persiapan pra-lab, memperkuat pemahaman konsep siswa, dan sebagai pengganti atau pelengkap real lab karena siswa dapat mengulang simulasi praktikum yang tidak dapat dipahami. Nah, diharapkan materi kimia yang padat seperti asam basa menjadi lebih mudah untuk dipahami, terutama pada teknik dan konsep dasar yang digunakan dalam praktikum dengan menggunakan virtual lab. Materi yang saya ambil yaitu titrasi asam basa. Latar belakang dari media pembelajaran ini ada beberapa karakteristik dari masing-masing siswa, yaitu ada yang mudah memahami, ada yang bosan dengan media pembelajaran yang tidak kreatif dan inovatif, serta mudah jenuh ketika pelajaran hanya disampaikan dengan metode ceramah. Nah, praktikum yang dilakukan secara virtual ini lebih efisien dibandingkan dengan praktikum fisik, karena memerlukan waktu yang lebih singkat dengan hasil yang tepat secara instan. Adapun penggunaan metode praktikum ini untuk membelajarkan materi titrasi asam basa yang dilakukan di tingkat SMA, umumnya terbatas pada titrasi asam kuat dan basa kuat. Praktikum titrasi asam kuat, basa kuat tidak memberikan pengalaman kepada siswa tentang kondisi saat terjadi larutan penyangga maupun garam yang terhidrolisis, menghasilkan sifat asam atau basa dalam larutan. Hal ini mengakibatkan siswa tidak memiliki pemahaman secara utuh terhadap materi titrasi asam basa. Adapun kelemahan dari praktikum yang sudah diatur oleh prosedur umumnya adalah siswa tidak dapat berkreasi untuk mencoba-coba kondisi lain ataupun berlatih terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya kegiatan praktikum. Selain itu, praktikum dalam laboratorium juga belum dapat menunjang aspek submikroskopik yang menjadi salah satu tuntutan dalam mempelajari materi kimia seperti asam basa. Selanjutnya yaitu rasional solusi yang ditawarkan. Peneliti bermaksud mengembangkan virtual lab sejenis yang dapat dijalankan pada smartphone Android dan komputer ataupun laptop yang memiliki emulator Android dengan menggabungkan konten simulasi praktikum berbasis konfirmatif dari virtual lab yang telah dikembangkan sebelumnya. Konten tersebut meliputi yang pertama itu penentuan sifat dan pengukuran pH larutan menggunakan beberapa indikator yang digunakan sebagai pelengkap praktikum untuk memahamkan konsep kepada siswa. Berikutnya yaitu simulasi praktikum titrasi asam basa yang terdiri dari 4 jenis titrasi yang dapat digunakan sebagai pengganti praktikum. Nah, demi tercapainya harapan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk menghasilkan virtual lab berbasis Android pada materi asam basa untuk siswa SMA yang layak digunakan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu ada rancangan media pembelajaran yang mana produk pengembangan virtual lab berbasis Android pada materi asam basa untuk siswa SMA memiliki format APK. Aplikasi tersebut diberi nama ABC Lab yang merupakan singkatan dari Acid Base Chemistry Laboratory. Virtual lab yang dihasilkan dapat dijalankan secara nonlinear, yaitu tanpa harus menjalankan simulasi praktikum yang ada secara berurutan. Namun, untuk memahami materi praktikum asam basa secara menyeluruh, siswa dihimbau untuk menggunakan virtual lab secara linear ataupun berurutan. Sarana pendukung
yang digunakan dalam media pembelajaran ini ada Android, ada laptop, LKPD, dan juga sumber-sumber materi literasi asam basa. Antisipasi kendala yaitu saat pengoperasian aplikasi virtual lab, masalah ini dapat diatasi dengan lebih sering belajar dan mengoperasikan aplikasi virtual lab kepada yang lebih memahami. Selanjutnya, produk hanya dapat dijalankan secara maksimal pada smartphone berbasis Android dengan versi 5.0. Ketajaman warna yang ditampilkan pada produk tergantung resolusi atau kerapatan piksel smartphone yang digunakan, serta saran untuk kajian lebih lanjut terhadap virtual lab. Hasil pengembangan adalah dilakukan penelitian berbasis metode gabungan kuantitatif kualitatif untuk menentukan tingkat efektivitas dan mendeskripsikan temuan-temuan terkait implementasi virtual lab hasil pengembangan dalam pembelajaran di kelas. Potensi virtual lab hasil pengamatan ini menjadi bahan ajar dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pengembangan virtual lab berbasis Android pada materi asam basa untuk siswa SMA. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.